Baik, kita mulai dari awal ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Good evening, good evening, everyone. I hope you're all doing well today. Welcome to our class presentation session. My name is Sophie Febriani, and I will be moderating the presentation this evening. We are fortunate to have our esteemed lecturer, Ms. Ulia Rahma, with us today to guide us tough decision and provide feedback on our work. It has prepared a presentation on our segment topic, and I'm confident that we will all learn a great deal from one another. Let's make this a product and interactive session. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik hari ini. Selamat datang di sesi presentasi kelas kita. Saya Sophie Febriani dan saya akan memoderisasi presentasi sore kali ini. Kita beruntung memiliki dosen terhormat kita, Miss Ulia Rahma, yang bersama kita hari ini untuk membimbing kita melalui sesi ini dan memberikan masukan atas pembelajaran kita. Masing-masing dari anggota saya telah menyiapkan presentasi tentang topik yang telah ditugaskan. Mari kita jadikan sesi ini sebagai sesi yang produktif dan interaktif. By the way, kelompok 6 akan menjelaskan tentang application letter and curriculum vitae. Next. Dengan beranggotakan Nur Alifa Awalia, saya sendiri Sophie Febriani dan Indah Sri Erianti. Next. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan bermain kuis dulu ya teman-teman. Silahkan bila ada dari teman-teman yang ingin mencoba untuk menjawab, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Saya beri waktu beberapa menit ke depan. Aku mau ngejawab Sophie. Boleh? Silahkan Iwa. Yang nomor 4 tapi gak apa-apa. Iya, sok silakan. Itu teh jawabannya combination bukan? Iya, betul. Oke. Terima Kasih. kasih Iwa. Sama-sama. Yang lainnya ada yang ingin menjawab? Aku mau jawab. Boleh, silakan. Tri Ayu. Yang nomor 1 jawabannya functional CV. Iya, betul. Terima kasih Tri Ayu sudah menjawab. Yang Aku lain mau lagi? jawab, Sophie, boleh gak? Boleh, silakan Anissa. Untuk yang nomor 5 itu internship, bener gak? Nomor 5. Iya, Ya, betul-betul. oke. Terima Aku kasih. mau coba. Boleh. Nomor 3 antisipasi bukan? Anti eh, em, em, em. Antisipate, anticipate, retire. Nomor 3, Ya, antisipasi retire. kurang tepat ya, maaf. Aku Sophie nomor 3 koreksi dong. Aku dong nomor Eh, 3. Application letters. Jawabannya application letter. Nomor 2 dong. Ya, tuh kan ini mah nanya ke kalian, guys. Nomor aku nomor 2 dong, Sob. Udah belum? Belum. Boleh, Iksir. Apa? Kurikulum vitae. Iya nggak sih? Kurang tepat yang akhirnya. Kurikulum vitae. Kurikulum vitae. Beta itu betul. Kurikulum vitae. Oh, oke. Oke, karena semua sudah terjawab ya, kita akan lanjut ke materi.
Eh, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menjawab ya. To kick off our season, I would like to invite our first presenter, Nur Alifa Awalia. She will be presenting on definition, type, and benefit of application letter and CV. To Nur Alifa, I invite you. Untuk memulai sesi kita, saya ingin mengundang pembicara pertama yaitu Nur Alifa. Dia akan mempresentasikan tentang pengertian, macam-macam, dan manfaat dari surat lamaran dan CV. Kepada Nur Alifa, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Kita langsung saja lanjut ke materi. Materi yang pertama, definition, application letter. An application letter, also known as a cover letter, is a formal document sent to an employer to express interest in a specific job position. It provides a brief summary of the applicant qualification, experience, and motivation for applying. Curriculum vitae. Curriculum vitae atau CV is a detailed document that outline an applicant professional background, including work experience, education, skill, achievement. It is typically used for a job application, academic purpose, or research position. Yang pertama, definisi. Surat lamaran juga dikenal sebagai surat sampul, adalah dokumen resmi yang dikirim kepada pemberi kerja untuk menyatakan minat pada posisi pekerjaan tertentu. Ini memberikan ringkasan singkat tentang kualifikasi, pengalaman, dan motivasi pelamar untuk melamar. Curriculum vitae atau CV adalah dokumen terperinci yang menguraikan latar belakang profesional pelamar, termasuk pengalaman kerja, pendidikan, keterampilan, dan prestasi. Biasanya digunakan untuk lamaran kerja atau tujuan akademik atau posisi penelitian. 2. Type of application letter and CV. Itu Mehmet di next. Type of application letter. 1. Job application letter used when apply for a specific job vacancy. 2. Speculative application letter, and when there is no advertised position but the applicant expressed interest in working for a company. 3. Internship application letter used by student or fresh graduate to apply for internship. 4. Scholarship application letter, right to apply for educational scholarship. 5. Promotion application letter used to apply for an internal promotion within a company. 2. Jenis surat lamaran dan CV. A. Jenis-jenis surat lamaran. Yang pertama, surat lamaran kerja digunakan saat melamar lowongan pekerjaan tertentu. Yang kedua, surat aplikasi spekulatif dikirim ketika tidak ada posisi yang diiklankan, tetapi pelamar menyatakan minat untuk bekerja untuk sebuah perusahaan. Yang ketiga, surat aplikasi magang digunakan oleh mahasiswa atau lulusan baru untuk melamar magang. Yang keempat, surat permohonan beasiswa ditulis untuk mengajukan beasiswa pendidikan. Yang kelima, surat permohonan promosi digunakan untuk mengajukan promosi internal dalam sebuah perusahaan. B. Type of CV. 1. Chronological CV. List work experience in reserve chronological order, most recent first. 2. Functional CV, focus on skill and competencies rather than work history. 3. Combination CV, a mixed chronological and functional format, highlighting both skill and work experience. 4. Academic CV, used for academic and research position, including publication and conference. B. Jenis-jenis CV. Yang pertama, CV kronologis mencantumkan pengalaman kerja dalam urutan kronologis terbaik yang terbaru dan pertama. Kedua, CV fungsional, berfokus pada keterampilan dan kompetensi daripada riwayat pekerjaan. Yang ketiga, CV kombinasi, campuran format kronologis dan fungsional, menyoroti kedua keterampilan dan pengalaman kerja. Yang keempat,
CV akademik digunakan untuk posisi akademik dan penelitian termasuk publikasi dan konferensi. 3. Benefit of application letter and CV. Create a good first impression. A well-written document attracts employers' attention. Showcase qualification, highlight skill, experience, and itu Mehmet di next lagi. Demonstrate and later show a candidate dedication. And change job opportunities as strong application increase change of being selected for an interview. 3. Manfaat surat lamaran dan CV. Menciptakan kesan pertama yang baik, dokumen yang ditulis dengan baik menarik perhatian pemberi kerja, menampilkan kualifikasi, menyoroti keterampilan, pengalaman, dan pencapaian, menunjukkan profesionalisme, CV, dan surat yang terstruktur, menunjukkan dedikasi kandidat, meningkatkan kesempatan kerja, aplikasi yang kuat meningkatkan peluang untuk dipilih untuk wawancara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Nur Alifa for that detailed presentation. Itu slide-nya di next. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya teman-teman. Jika diperkenankan, boleh teman-teman untuk membuka kameranya semuanya. Iya, on cam. Ayo guys, on cam. Oke, langsung saja ya. Pada ice breaking kali ini, saya akan mengajak kalian untuk bermain, yaitu dengan contohnya, jika saya titik-titik, maka saya titik-titik. Jadi, nanti saya akan memanggil nama dua orang di antara kalian, harus menyebutkan apa yang sudah saya inginkan ya. Contohnya gini, misalkan Nur Alipa dan Indah. Saya panggil Nur Alipa dan Indah. Nanti Nur Alipa bagian jika dan Indah bagian maka. Contohnya gini, Nur Alipa bilang, jika saya menjadi seorang pengusaha, maka dilanjut oleh Indah, maka saya akan berkeliling dunia. Begitu, paham nggak teman-teman? Paham. Oke, kita mulai ya. Mulai saja. Saya akan panggil dua orang di antara kalian. Yang pertama Akrom dulu sama Macuy. Akrom yang jika, Macuy yang maka. Silakan. Jika saya seorang petani, saya akan naik haji. Masya Allah, tabarakallah ya. Selanjutnya yaitu saya panggil Azbiar sama Ismatullah. Azbiar yang jika, Ismat yang maka. Jika saya baik, maka saya masuk surga. Amin. Selanjutnya Amel sama Iwa ada gak? Ada. Ya, Amel yang jika, Iwa yang maka. Jika saya kaya, Maka saya akan foya-foya. Para Iwa bukannya bersedekah di bulan Ramadan. Selanjutnya saya panggil Wilfi. Wilfi udah belum tadi? Belum. Wilfi sama siapa ya kira-kira? Sama Iya boleh sama Eva-nya.
Hadir. Ya, boleh. Wilfi yang Jika, Eva yang Maka. Jika saya punya mobil, Maka saya akan pergi ke luar negeri. Enggak, maka saya akan pergi Pakai ke mobil Bandung. ke luar negerinya Eva. Ke Bandung aja. Oke, sampai di sini aja ya teman-teman. Ice breaking-nya apa mau tambah lagi? tambah dong, tambah. Sudah. Udah aja deh, karena kita ini ya waktunya. Kita lanjut ke materi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam ice breaking. Mohon maaf jika garing ya ice breaking-nya. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Next slide-nya. Materi ini akan dipaparkan oleh saya, yaitu ada number 4, application the job market. Point 1, for fresh graduate, focus on academic achievement, internship, and skill. Point 2, for experienced professional, emphasize work experience, leadership, rules, and industry specific skill. Point 3, for career changers, highlight transferable skill and relevant training. And point 4, for international application, follow the specific CV format required in the country. Jadi required In, ya Miss? required. Required. Ya udah nggak apa-apa. Susah Miss. In the country. Easy Europe CV for Europe. Europe. Sorry Miss. Europe CV for Europe. Yang dimana itu belum aplikasi di lingkup kerja untuk lulusan baru fokus akademik, magang, dan keterampilan. Untuk personal berpengalaman, tekankan pengalaman kerja, peran kepentingan, dan keterampilan khusus industri. Untuk pengubah karir, soroti keterampilan yang dapat dipindah tangankan dan pelatihan yang relevan. Dan yang terakhir, untuk aplikasi internasional, ikuti format CV khusus yang diwajibkan di negara tersebut. Misalnya CV Europes untuk di Eropa. Next. Number 4 ada tip for writing effective application letter and CV. Yang pertama application letter tips. Point 1, personal the letter address into the hiring manager. AG, dear Mr. Smith. Point 2, keep in concise. One page is ideal. Maksud saya 3 to 4 paragraph. Point 3, show enthusiasm. Clearly express why you're interested in the job. Point 4, highlight relevant skill. Connect your experience to the job requirement. Point 5, provide. Ensure there are not Proofread grammatical. bacanya. Proofread. Yang terakhir proofread. Ya. Proofread. Ensure there are not grammatical errors. Grammatical errors. Untuk menulis
menulis surat lamaran. Yang pertama personal surat, alamat kepada manajer rekrutmen, misalnya yang terhormat Bapak Smith. Yang selanjutnya ada buat surat yang ringkas, yaitu idealnya 1 halaman atau 3 sampai 4 paragraf. Selanjutnya tunjukkan antusiasme. Ungkapkan dengan jelas mengapa Anda tertarik dengan pekerjaan tersebut. Yang keempat ada soroti keterampilan yang relevan, yaitu hubungkan pengalaman Anda dengan persyaratan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu periksa kembali CV, surat lamaran maksud saya, pastikan tidak ada kesalahan tata bahasa. Next, CV writing tips. Point 1, as a clear format. Use, Preferred, bukan as. Use. sorry, Miss. Use a clear format. Avoid cluttered design. Cluttered design. Cluttered design. Point 2, focus on achievement. Use number and data to show impact. Easy in Example itu kalau ada E sama G itu dibacanya example, contoh. Oh ya, Mm-mm. example, increase sales by 20%. Point 3, include keyword. Keyword. Include keywords. Make skill to the job description. And point 4, keep it and update. Regularly revise and tailor your CV for each job. Untuk tips menulis CV, yang pertama yaitu gunakan format yang jelas, yaitu dengan menghindari desain yang berantakan. Yang selanjutnya ada fokus pada pencapaian, yaitu gunakan angka dan data untuk menunjukkan dampak. Misalnya yaitu peningkatan penjualan sebesar 20%. Selanjutnya yaitu ada sertakan kata kunci. Sesuaikan keterampilan dengan deskripsi pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu selalu diperbaharui, yaitu revisi dan sesuaikan CV Anda secara berkala untuk setiap pekerjaan. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh kepada Indah. Saya persilahkan. Baik. Next, I'll explain example of application. Example 1, application letter for a software engineer. Scenario, a candidate with 3 year of applying for a software engineer. Your name, your address, your email number, that company name, company address for software engineer position. There, hiring manager name. I am waiting to apply for the software engineer position at come as ad per quite 3 years of software development, specializing in Python, Java, and cloud computing. I am eager technical expertise to your innovative team. Enroll at current company, I led project that improved system efficiency percent through optimizing coding requests, my ability to collaborate with cross-functional teams, and my passion for developing scalable solutions align well with your company goals. I would welcome the opportunity to discuss how my skill can benefit company name. Please send my CV attached for your review. I look forward to your response. Sincerely,
your name. 6. Contoh nyata dari surat lamaran dan CV. Contoh 1. Surat lamaran untuk software engineer. Skenario, seorang kandidat dengan 3 tahun pengalaman melamar posisi software engineer. Yang pertama, nama Anda, di bawah nama Anda ada alamat Anda, di bawah alamat Anda ada email Anda, selanjutnya ada nomor telepon Anda, dan yang terakhir di bawahnya ada tanggal. Selanjutnya, kepada manajer perekrutan. Perusahaan, di bawah ada alamat perusahaan. Terus, subjek lamaran untuk posisi software engineer. Selanjutnya, yang terhormat, dalam kurung nama manajer perekrutan. Lamar posisi software engineer di dalam kurung nama perusahaan seperti diiklankan di dalam kurung portal pekerjaan atau situs web. Dengan 3 tahun pengalaman dalam pengembangan perangkat lunak dengan spesialisasi dalam Python, Java, dan komputasi awal. Saya ingin menyumbangkan keahlian teknis saya kepada tim inovatif Anda. Dalam peran saya saat ini di dalam kurung perusahaan saat ini, saya memimpin proyek yang meningkatkan efisien sistem sehingga 30% melalui teknik pengedoan yang dioptimalkan. Kemampuan saya untuk berkolaborasi dengan tim lintas, fungsi, dan raya untuk membakar yang dapat diskalakan selaras dengan tujuan perusahaan Anda. Saya akan senang jika diberi kesempatan untuk membahas bagaimana keterampilan saya dapat bermanfaat bagi dalam kurung nama perusahaan. Silakan lihat CV saya terlampir untuk ditinjau. Saya menunggu tanggapan Anda. Di bawahnya hormat saya, terus di bawahnya lagi nama Anda. Next. Next example 2. CV for a software engineer. Your name, your address, your email, your phone number, LinkedIn profile. Professional summary, result triple software engineer with 3 years of experience in Python, Java, and cloud computing, proven track record in developing cloud application and optimizing system performance. Word Express software engineer currently 2021%. Developed a cloud-based application increasing system efficiency by 30%. Led a team of five developers to implement a core system. Junior software developer previous company 2019-2021. Assisted in coding and debugging software project. Optimizing database queries, reducing response time by 25%. Education bachelor degree in computer science, Universitas NEM, 2015-2019. Skill, Python, Java, C++, Cloud Computing, AWS, Azure, Database Management, SQL, MongoDB, Problem Solving, and Team Collaboration. Contoh 2, CV untuk insinyur peranak. Yang pertama ada nama Anda, di bawahnya ada alamat Anda, terus ada email Anda, selanjutnya di bawahnya lagi ada nomor telepon Anda, dan yang terakhir ada LinkedIn profile. Selanjutnya ringkasan profesional, insinyur perangkat lunak yang berorientasi pada hasil dengan pengalaman 3 tahun pada Python, Java, dan Cloud Computing, rekaman jejak yang terbukti dalam mengembangkan aplikasi dihasilkan optimalkan kinerja sistem. Pengalaman kerja, insinyur perangkat lunak dalam kurung perusahaan saat ini 2021 sampai sekarang. Yang pertama, mengembangkan aplikasi berbasis cloud, meningkatkan efisien sistem hingga 30%.
Yang kedua, memimpin tim yang terdiri dari 5 pengembangan untuk menerapkan sistem API yang aman. Selanjutnya, pengembangan perangkat lunak junior dalam kurung perusahaan sebelumnya, yaitu 2019 sampai 2021. Yang pertama, membantu dalam pengkodean dan debugging proyek perangkat lunak. Yang kedua, mengoptimalkan query basis data, mengurangi web 95%. Selanjutnya, pendidikan. Gelar sarjana ilmu komputer dalam kurung nama universitas, yaitu 2015 sampai 2019. Selanjutnya, keterampilan. Yang pertama, Python, Java, C++. Di bawahnya ada komputasi awan, AWS, Azure. Selanjutnya, manajemen basis data dalam kurung SQL, MongoDB. Yang terakhir, pemecahan masalah dan kolaborasi tim. Baik, terima kasih. Okay, thank you, Industry, for your presentation. Now we will open the floor for question. If you have a question, please raise your hand. Terima kasih kepada Indah atas presentasinya. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Jika dari kalian memiliki pertanyaan, silahkan angkat terlebih dahulu. Limit to 3 people, oke? Dibatasi buat 3 orang. Baik, Miss. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? If there is no Teman-teman? question, maybe you can continue to quiz session. Oke, saya akan lanjut ke quizzes. Link quizzes akan dibagikan di grup ya, teman-teman. Oke. Closing dulu aja, Neng. Kita lanjut di grup. Oke, Miss, baik. Bentar, Miss. As we come to the end of our session, I want to thank everyone for their presentation and participation. It's been a very informative session, and I'm sure we've all got new perspective on our topic. I also want to extend a special thank you to our lecturer, Miss Ulia Rahma, for your continued support and constructive feedback. Let's carry the learning into our future segment and discussion. Thank you and have a great day. Saat ini kita sampai di akhir sesi. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas yang presentasi dan partisipasi teman-temannya. Ini adalah sesi terakhir, sesi yang sangat informatif, dan saya yakin kita semua dapat mendapatkan perspektif baru tentang topik kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada dosen kita, Ibu Ulia Rahma, atas dukungan dan masukan yang Ibu berikan. Mari kita bawa pembelajaran ini ke dalam tugas dan diskusi kita di masa depan. Terima kasih dan semoga hari kalian menyenangkan. Thank you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.